Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakia dari kelas 20 POB dengan NIM 2030404059. Dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Sirajuddin Fikri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teologi Politik Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani. Napoleon Bonaparte telah berhasil menduduki Mesir pada tahun 1798. Mesir sebagai pusat Islam, dengan hadirnya bangsa Barat menyadarkan bagi umat Islam akan kelemahannya. Sedangkan di Barat sudah tumbuh peradaban yang lebih tinggi dari Islam. Hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan Islam sendiri. Salah satu pemikir dan pembaharuan Islam adalah Said Jamaluddin Al-Afghani, yang memimpin pembaharuannya dan memimpin politik di dunia Islam. Jamaluddin dilahirkan pada tahun 1838 Masehi. Ayahnya bernama Said Safdar, seorang penganut mazhab Hanafi. Menurut sejarah bahwa Jamaluddin adalah keturunan Rasulullah. Silsilah keluarganya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib, suami Fatimah, putri beliau. Sebagian orang mengklaim bahwa ia adalah orang Iran, namun ia menyembunyikan kesyiahannya Takia di tengah-tengah penguasa dan masyarakat Muslim yang mayoritas penganut Sunni. Sebagian yang lain menyatakan bahwa ia adalah orang Afghanistan, sebagaimana yang tercantum di belakang namanya menurut sejarah yang tercatat dalam berbagai literatur pendapat dua versi. Pertama, menurut Harun Nasution, Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Kedua, menurut versi peneliti sejarah, Jamaluddin Al-Afghani lahir di kota Asadabad, tapi bukan kota Asadabad, Afghanistan, melainkan di Iran pada tahun 1255 Hijriah atau 1897 Masehi, dan berpulang ke Rahmatullah pada tahun 1315 Hijriah atau 1897 Masehi. Khususnya orang Iran lebih suka menyebut Jamaluddin dengan nama tambahan Al-Asadabi, bukan Al-Afghani. Sejak kecil, Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam. Ia juga belajar bahasa Arab dan Persia. Sejak remaja, ia mulai menekuni filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern. Tentang filsafat, ia belajar dari tokoh-tokoh ulama Syiah seperti Syekh Murtada Ansyari, Mullah Husain Al-Hamadi, Said Ahmad Teherani, dan Said Habubi. Ketika berusia 18 tahun, ia berangkat ke India dan tinggal di sana selama setahun. Dari India, bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu, ia kembali ke Afghanistan. Pulang dari Mekah saat berusia 22 tahun, ia sudah diangkat menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Setelah Muhammad Khan meninggal dunia pada tahun 1864, penggantinya Sir Ali Khan mengangkat Jamaluddin sebagai penasihatnya. Setelah itu, ia diangkat menjadi Perdana Menteri pada pemerintahan Muhammad Azam Khan. Namun ini tidak lama, karena Azam Khan akhirnya dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang didukung Inggris, yang saat itu sudah mulai menancapkan kekuasaan di negeri itu. Untuk menghindari pengaruh buruk yang mungkin akan menimpanya, Jamaluddin bertolak kembali ke India dan pergi haji lagi tahun 1869. Perjalanan politiknya, Jamaluddin Al-Afghani ke Mekah kembali merupakan awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan satu kesatuan di dalam panji pan-Islamisme.
Di setiap negeri muslim yang dikunjungi, tidak lupa ia ingatkan tentang bahaya imperialisme bangsa-bangsa barat. Ia pun tidak hanya mengunjungi negeri-negeri muslim saja, tetapi juga langsung ke jantung negeri barat untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Ia pernah ke Paris dan Amerika. Dari pengembaraannya tersebut, wawasannya pun semakin luas sehingga ia dapat menawarkan berbagai alternatif dari permasalahan umat Islam. Dalam lingkup yang lebih luas, ia menganjurkan persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia dalam pan-islamisme. Untuk usaha ini, mula-mula ia berangkat ke India pada tahun 1869. Di sini ia hanya mampir selama sebulan, karena atmosfer politik India yang sudah dikuasai Inggris sejak 1857 tidak membuatnya betah untuk tinggal berlama-lama. Ia pun berangkat ke Mesir, namun di sini pun Inggris telah menancapkan kukunya. Karena ini, setelah 40 hari di Mesir, ia berangkat ke Istanbul, Turki. Pandangannya tentang pan-islamisme dan bahaya penjajahan barat memperoleh sambutan dan simpati dari rakyat dan pemerintah Utsmani di Turki. Bahkan ia juga diangkat menjadi anggota kehormatan Majelis Pendidikan Utsmani. Di samping diundang untuk berceramah di mana-mana, namun hal ini membuat tidak senang sebagian ulama istana yang terlanjur dekat dengan kekuasaan. Kerajaan memfitnahnya. Mereka gelagat yang tidak baik ini, akhirnya Al-Afghani bengkang dari Turki menuju Hijaz. Setelah itu ia kembali lagi ke Mesir pada tahun 1871. Belajar dari pengalamannya, di Mesir ia mulai menjauhi aktivitas politik. Ia mulai memusatkan perhatian pada aktivitas pendidikan. Ia lebih banyak mengajar dan rumahnya dijadikan sebagai sekolah. Banyak muridnya yang berasal dari berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, karyawan, dan ahli hukum yang datang kepadanya. Di sini ia mengembangkan ilmu yang selama diperolehnya dan bertemu dengan Muhammad Abduh yang kemudian menjadi murid setianya, dan bersama-sama mereka berjuang mewujudkan cita-cita mereka. Abduh tertarik pada Jamaluddin karena metode pengajarannya lebih mengutamakan nalar, analisis, dan cara berpikir filosofis. Bahkan ketika ada Paris pada tahun 1884, mereka bersama-sama mendirikan Al-Urwa Al-Wusta, sebuah majalah yang banyak memuat tema-tema kebangkitan Islam dan penolakan terhadap pemerintahan imperialisme barat di negara-negara muslim. Namun majalah ini hanya bertahan sampai 18 edisi karena penjajah barat di beberapa wilayah Islam melarang penyebarannya. Dianggap berbahaya bagi kepentingan kolonialisme dan imperialisme mereka. Karena itu, sebagai seorang yang memang pernah ditempa dalam lapangan politik, ia tidak bisa tinggal diam melihat keadaan demikian. Sebagai bentuk protes, ia mendirikan Partai Nasional Hizbul Quwatan dan mengembangkan slogan Al-Misir li Al-Mishirin atau Mesir untuk orang Mesir. Inggris berhasil menghasut penguasa Mesir untuk mengusir Al-Afghani. Akhirnya ia dibuang ke India dan ditahan pada tahun 1879. Jamaluddin mengakhiri hidupnya dalam usia 59 tahun karena penyakit kanker. Baiklah, itulah sekilas tentang Jamaluddin Al-Afghani, dan salah satu ide beliau yang juga sudah menjadi kenyataan adalah munculnya negara-negara Republik Islam yang nanti akan muncul di pertengahan abad ke-20. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah muncul konstitusi negara mayoritas muslim yang memiliki departemen-departemen, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memimpinnya terikat oleh konstitusi, sudah memiliki transparansi dan juga kemerdekaan secara politik. Alhamdulillah, itu semua juga berkat kontribusi pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani yang menginspirasi umat Islam untuk bangkit dan mewujudkan kemerdekaan mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.